Shalom Bapak Ibu Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Selasa 17 Mei 2022. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir memberkati hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita dari kitab Yehezkiel pasal 16 ayat 8. Yehezkiel 16 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau. Sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berakhir. Aku menghamparkan kainku kepadamu, dan menutupi auratmu. Dengan sumpah, aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang ketidaksetiaan umatnya. Ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ketidaksetiaan Yerusalem. Allah memungut mereka dan menjadikan mereka kepunyaannya. Bapak, Ibu, Saudara, jika oleh karena kekuatan kita, jika oleh karena sesuatu yang kita miliki, sebenarnya kita tidak layak disebut anak-anak Allah. Kita tidak layak disebut kepunyaan Allah. Tetapi dari keberdosaan kita, dari ketidaksetiaan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menebus kita. Tuhan menutupi segala dosa kita, membuang segala dosa kita, membasuh kita, dan menjadikan kita menjadi kepunyaannya. Seharusnya kita adalah orang-orang yang dibinasakan. Seharusnya kita adalah orang-orang yang jauh dari anugerah Allah. Karena kita digambarkan sebagai orang-orang yang sudah bersundal. Orang-orang yang tidak setia. Orang-orang yang sudah menyeleweng, orang-orang yang sudah meninggalkan kasih Allah untuk kasih dunia ini, untuk birahi dunia ini, untuk kedagingan ini. Tapi lihat Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan menutupi kita dari ketelanjangan kita, dari keberdosaan kita, dari kejahatan kita, dari rasa malu yang kita miliki. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita, Tuhan hadir, mengangkat derajat kita, memulihkan kita, menjadi anak-anaknya, menjadi kepunyaannya, menjadi sesuatu pembawa sukacita yang luar biasa. Maka Bapak, Ibu, Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan semua yang telah ditebus oleh Tuhan, yang telah diangkat menjadi kepunyaan Allah, yang telah dipulihkan, yang Tuhan ketika Tuhan telah memulihkan harga diri kita masing-masing. Tadinya hamba dosa, tadinya yang sudah dianggap jatuh dalam kenajisan-kenajisan, tapi sekarang dikuduskan, sekarang dipulihkan kembali dengan darah dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita harus bangkit. Saatnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kuasa, karena dengan pertolongan, karena dengan cinta kasih yang dimiliki oleh Allah, membuat kita jadi anak-anaknya, jadi kekasihnya. Kita menjadi kepunyaannya. Bukan milik dunia ini, tapi kita sesungguhnya adalah menjadi milik Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, persiapkan dirimu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, persembahkan hidupmu menjadi kemuliaan nama Allah. Sebab begitu besar kuasa, sebab begitu besar perbuatannya, sebab begitu besar yang telah dinyatakan. Karena cinta kasih Allah bagi kita tidak melihat
tidak mengingat segala dosa-dosa, tidak memperhitungkan segala penyelewengan-penyelewengan kita kepada hal-hal yang dunia ini. Semuanya sudah dipulihkan, ditutupi, dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Kini saya hidup di dalam Kristus, saudara hidup dalam Kristus, kita semua hidup di dalam Kristus. Kita adalah milik Kristus. Hidup atau mati, kita adalah menjadi umat Kristus. Mari setia kepadanya. Mari meninggalkan dosa-dosa kita. Mari berseru kepadanya dalam setiap keadaan. Maka Tuhan akan selalu hadir. Kita adalah kekasihnya. Dan Allah harus kita kasihi. Dia berkorban. Yesus hadir menyelamatkan, memulihkan kita bersama. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan, semangat yang baru bagi kita untuk melangkah ke depan, menjalani hidup dan kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan, dengan penuh berkat, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Semoga kita tetap diberkati dan setia mengandalkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan ini. Kami sungguh bersyukur. Tadinya kami adalah orang-orang yang tidak setia. Perbuatan-perbuatan kami sungguh sangat memalukan. Kami ditelanjangi oleh perbuatan-perbuatan kami sendiri. Namun kasih Tuhan menutupi semuanya. Kasih Tuhan, cinta Tuhan menegakkan kami kembali. Kasih Tuhan mengangkat kami dari rasa malu yang kami miliki. Dari rasa jijik oleh karena dosa-dosa kami. Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau lahir ke dunia. Engkau disalibkan oleh karena dosa-dosa kami. Bangkit kembali. Dosa kami telah Tuhan selesaikan. Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah memilih kami. Kami adalah kepunyaan-Mu. Kami adalah milik-Mu. Hidup atau mati, kami akan tetap di dalam naungan kasih-Mu. Berkatilah Tuhan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, yang tidak setia di hadapan-Mu. Pulihkan mereka Tuhan. Sebagaimana firman yang boleh kami dengar hari ini, Engkau yang memulihkan, Engkau menutupi segala dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kami. Engkau menanggungnya, Engkau mati di kayu salib untuk sukacita bagi kami, kehidupan bagi kami, masa depan kami. Berkatilah setiap para pelayan-Mu, para pemberita Injil, supaya semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.